Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafiana Nurfadaniya dengan NIM 199. Kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen perubahan dalam transformasi digital PT Maju Bersama Indonesia dari perspektif divisi IT dan teknologi. Perusahaan retail ini telah beroperasi lebih dari 20 tahun dengan lebih dari 600 karyawan, namun masih menggunakan lebih dari 15 sistem manual yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan proses kerja menjadi lambat, data tidak terintegrasi, dan pengambilan keputusan manajemen menjadi kurang efektif. Sistem yang terpisah menciptakan inefisiensi, duplikasi pekerjaan, dan potensi kesalahan operasional. Perusahaan kesulitan merespon perubahan pasar secara cepat karena data tidak tersedia secara real time. Oleh karena itu, perubahan tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi kebutuhan strategis. Perusahaan melakukan transformasi digital selama 12 bulan melalui 6 pilar utama. Pilar tersebut meliputi integrasi sistem ERP, otomatisasi proses menggunakan teknologi digital, migrasi ke cloud, penggunaan digital tools untuk komunikasi, penerapan paperless system, dan model kerja hybrid. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan fleksibilitas kerja. Tantangan terbesarnya dalam transformasi ini bukan pada teknologi, melainkan pada manusianya. Sekitar 65% karyawan menunjukkan resistensi atau keraguan terhadap perubahan. Resistensi disebabkan oleh keterbatasan keterampilan digital, faktor usia, serta ketakutan kehilangan peran dan keamanan kerja. Divisi IT memiliki peran ganda, yaitu menjaga operasional teknis dan menjadi agen perubahan organisasi. IT harus mengintegrasikan sistem lama, memastikan sistem berjalan tanpa gangguan, serta membuktikan nilai investasi yang besar. Tekanan ini berpotensi menimbulkan kelelahan kerja jika tidak dikelola dengan baik. Analisis force field menunjukkan bahwa kekuatan penahan perubahan masih lebih besar dibandingkan kekuatan pendorong. Faktor penahan meliputi resistensi karyawan, kesenjangan keterampilan, dan skeptisisme manajemen menengah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harus dikelola secara terstruktur dan tidak bisa dibiarkan berjalan alami. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan menggunakan kombinasi framework ADKAR dan model 8 langkah Kotter. ADKAR digunakan untuk mengelola perubahan di tingkat individu, mulai dari kesadaran hingga penguatan perilaku baru. Model Kotter digunakan untuk memastikan perubahan berjalan di tingkat organisasi melalui kepemimpinan, komunikasi, dan pencapaian quick wins. Implementasi perubahan dilakukan secara bertahap melalui roadmap 12 bulan. Strategi komunikasi disesuaikan dengan karakter setiap kelompok karyawan agar pesan perubahan dapat diterima dengan baik. Perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan tim IT melalui pembagian peran dan pengelolaan beban kerja. Transformasi digital bukan hanya tentang penerapan teknologi baru, melainkan tentang mengelola perubahan manusia dan budaya organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.